Kalau Anda ingin mendapatkan dibuka oleh Allah semua pintu kebaikan, maka pertama bismillahirrahmanirrahim. Baknya, hati-hati, ilsaq musahabah. Ya, ilsaq musahabah, perasaan dekat dan diawasi. Maka lakukan semua hal karena Allah. Bekerja karena Allah. Awas, makan, minum karena Allah. Berikhtiar karena Allah. Sama dunia juga kok kita kerjakan. Cuman punya poin akhirat. Anda berangkat bismillah, tugas bismillah, kerja bismillah, belajar bismillah. Ketika semua dikerjakan karena Allah, maka Allah akan turunkan sifat Rahman dan Rahim untuk merawat kita. Allah berikan rizki yang baik. Allah arahkan pada kebaikan. Karena itu orang yang merasakan diawasi Allah, mustahil akan melanggar ketentuan Allah. Anda nggak akan pernah lihat orang mau minum, mau mabuk pakai bismillah. Mustahil. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Mustahil. Karena ketika kalimat itu diucapkan, hati kita akan dijaga. Tidak akan mungkin menyentuh yang haram. Nggak ada koruptor mau korupsi pakai bismillah. Berapa nilainya? 1 miliar Pak, lumayan. Kurangin dosa dikit lah. Bismillahirrahmanirrahim. Kalimat-kalimat hak tidak akan bertemu dengan maksiat. Perbuatan taat tidak akan bertemu dengan maksiat. Maka orang yang mendapatkan bimbingan Allah akan dijaga dalam kehidupannya. Ar-Rahmanir-Rahim, Malik Yaumiddin. Dia akan diturunkan rahmat Allah kepadanya. Akan dijaga sampai dengan hari kiamat. Diberikan bimbingan-bimbingan dalam kebaikan. Dan yang puncaknya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau benar pekerjaannya jadikan ibadah karena Allah, maka semua kebutuhannya akan dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama diberikan apa? Ihdinas siratal mustaqim. Ihdina berasal dari kata hidayah. Maaf saya agak cepat karena ini materi sudah saya sampaikan sebelum-sebelumnya. Berasal dari kata hudan, artinya solusi, artinya kemudahan hidup, artinya bimbingan, artinya kenyamanan. Jadi ketika kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim, as-siratal mustaqim, ya Allah berikan saya bimbingan untuk beribadah dengan cara yang benar. Berikan saya jalan untuk mendapatkan rezeki dengan cara yang mudah. Berikan saya bimbingan supaya mendapatkan solusi dalam setiap masalah dengan cara yang mudah. Ketika Anda bacakan ihdinas siratal mustaqim, kata Allah, saya akan berikan semua yang kau butuhkan. Rezekimu akan saya mudahkan, hidupmu saya mudahkan, ibadahmu saya nyamankan. Seperti apa saya berikan semua itu? Kalau kamu mengikuti apa yang akan saya sampaikan sekarang. Maka kami bacakan siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kalau engkau ingin dapatkan semua kemudahan hidup, kelapangan hidup, kenyamanan hidup, di sini kita berhenti di pertemuan yang lalu, maka ikutilah petunjuk yang saya berikan di ayat yang ke-7 ini. Anda katakan ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkan kami jalan kemudahan dari setiap petunjukmu. Kata Allah, kalau mau mudah dan ikut jalannya, maka ikuti jalan orang-orang yang pernah menempuhnya di masa-masa yang lampau. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya Allah, tolong berikan jalan kemudahan ini. Kalau saya dapat kedudukan, mudah mendapatkannya. Kalau saya ingin bekerja, mudah pekerjaannya, lancar rezekinya, mudah rumah tangganya. Bagaimana caranya ya Allah? Kata Allah, saya turunkan kepada engkau bimbingan seperti orang dulu mendapatkannya. Maka dijawab oleh Allah dengan kalimat siratal ladzina an'amta 'alaihim. Saya tuliskan siratal ladzina an'amta 'alaihim. Fokus sebentar, di sini saya berhenti dulu. Kata Allah, kamu ikuti jalan orang-orang yang pernah sukses sebelum kalian, yang aku berikan kenikmatan kepada mereka. Bahkan kalimat ini ditanamkan di lisan kita supaya minta. Ditanya ke Allah nih, tanya ke Allah. Kata Allah, baca ini, baca, pelajari. Ya Allah, saya mohon ya Allah, berikan kepada saya semua jenis kemudahan yang pernah engkau menunjuk kepada Allah. Sini. Yang pernah engkau berikan kepada orang-orang sebelum kami ya Allah. Ada orang yang hidupnya ya Allah di pemerintahan diplomasi seperti Amr bin As, Muawiyah bin Abi Sufyan, Abu Bakar sebelumnya, ada Omar, ada Uthman, ada yang pedagang pengusaha seperti Abdurrahman bin Auf, ada yang mengajar seperti Ali bin Abi Thalib, ada yang di rumah tangganya nikmat seperti Sayyidah Fatimah Az-Zahra, ada yang semua yang dikerjakan gampang, ada yang belajarnya gampang seperti Abu Hurairah, sekali baca langsung hafal. Bagaimana caranya ya Allah? Kata Allah, ikuti jalan-jalan seperti mereka. Bagaimana rahasianya ya Allah? Diturunkan Quran surah ke-64, maaf surah ke-4 ayat 69. Dijelaskan oleh Allah yang dimaksud orang-orang ini
Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Saya ulangi, tak di sini maksudnya siapa? Allah. Jadi kalau taknya saya buang, kalimatnya menjadi begini, an'ama. An'ama. Taknya kembali kepada Allah. Maka dijawab oleh Allah di Quran surah keempat ayat 69. Perhatikan kalimatnya. Wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim. Taknya dibuang. Kita membacakan di sini fokus. Ya Allah, berikan kepada kami semua kenikmatan yang pernah Engkau berikan pada orang-orang sebelum kami. Apapun profesi kami. Baik. Ingat, Nabi punya 12.000 orang sahabat. Dari 12.000 itu dan 38 itu menjadi panglima. Satu panglimanya itu bisa menaklukkan Persia dan Romawi. Anda bisa bayangkan. Di semua profesi yang pernah dijalani di zaman Nabi semuanya sukses. Dan kita minta sekarang, ya Allah, saya pengen sukses seperti mereka. Bagaimana caranya? Maka tidak cukup dengan kalimat ini, diberikan tafsir oleh Allah langsung dengan turunnya Quran surah keempat ayat 69. Siratal ladzina ya an'amta 'alaihim, kata Allah, saya berikan kepada kalian ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim. Dibuang taknya, disebutkan Allah untuk menegaskan. Minan nabiyyin, satu, an-nabiyyin, para nabi, was-siddiqin, kita berhenti di sini kemarin, wasyuhada, was-salihin. Kalau kalian ingin sukses seperti orang dulu, baik kalian itu di rumah tangga, atau di usaha, atau di karir pekerjaan, atau apapun yang kalian kerjakan, maka kalian harus ikuti 4 golongan ini. Golongan pertama yang tertinggi disebut dengan para nabi. Golongan kedua ada siddiqin. Golongan ketiga syuhada. Golongan keempat masuk golongan orang-orang saleh. Siapa mereka ini? Saya sudah jelaskan di pertemuan yang lalu tentang golongan pertama, yaitu para nabi. Karena itu Al-Quran mengisahkan kisah nabi-nabi tertentu. Beberapa nabi dipilih yang aktivitasnya pasti akan kita ikuti di masa-masa sekarang sampai dengan kiamat terjadi. Kalau Anda seorang pedagang, pengusaha, ingin dagangannya sukses, ingin lancar, ingin bagus, maka tiru bagaimana kemudian Nabi Ayyub alaihissalam berniaga. Jika Anda kemudian, beraktivitas di bidang diplomasi, sampai karirnya bagus, naik dan sebagainya, maka tiru bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam melakukan itu. Jika Anda ada kedudukan yang paling tinggi, sampai menguasai macam-macam wilayah dan sebagainya, maka lihat bagaimana Nabi Sulaiman kemudian mengerjakan itu. Jika Anda beraktivitas kemudian mengajar dan sebagainya sampai mendapatkan respon yang kurang nyaman yang Anda rasakan, maka lihat bagaimana Nabi Yunus alaihissalam mengatasi. Jika Anda kemudian mengerjakan pekerjaan ini, pekerjaan banyak Nabi dikisahkan. Ada kisah Nabi Ibrahim, ada kisah Nabi Ismail, ada kisah Nabi Zakaria. Jika Anda di rumah tangga belum punya keturunan, nih kata Allah, saya turunkan kisah Nabi Zakaria. Pelajari amalannya, saya berikan yang sama seperti saya pernah berikan kepada Zakaria alaihissalam. Kamu baru 2 tahun sudah menangis-nangis minta pada saya. Zakaria itu puluhan tahun sampai sepuh, sampai rambutnya beruban, tidak putus asa memohon kepada saya. Kamu baru 2 hari belum punya keturunan sudah bikin status. Ya Allah, kurang apa lagi saya? Dan nanti berdoa. Ini Nabi Rasul puluhan tahun sampai sepuh, sampai divonis istrinya oleh medis, ini monopos, ini mandul, gak mungkin punya keturunan. Aku jawab dengan sesuatu hal yang tidak dipikirkan oleh manusia, mengandung dan melahirkan. Maka Allah turunkan, kalau engkau punya problem yang sama, amalkan doa seperti Nabi Zakaria pernah mengamalkan. Dan rangkuman semua Nabi itu disampaikanlah dalam ajaran Nabi Muhammad SAW.